Pulau Bali terletak di jantung segitiga terumbu karang dunia yang diapit oleh dua sistem laut yang berbeda, yaitu Laut Pasifik di utara dan Samudra Hindia di bagian selatan. Namun, tanah Pulau Bali sangat subur karena dia tanah vulkanik. Kami merasakan bahwa masyarakat Bali itu masyarakat agraris. Cara hidup orang Bali itu sangat dekat dengan alam, dengan pertanian, sehingga kulturnya pun itu sangat mencerminkan cara hidup itu. Bagaimana mereka mengapresiasi semua ciptaan yang diciptakan alam berupa tanaman, hewan, dan itu diritualkan. Setiap hal mempunyai hari, jadi kita menghormati semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Kita diperkenalkan bahwa Bali punya sistem pertanian dengan persubakan yang dikelola secara sosio-religiusnya sangat arif dan berkeadilan. Sumber air yang begitu jauh, nun jauh di gunung, sampai terbagi rata sepetak sawah mendekati di pantai begitu. Keelokan, keharmonisan begitu sampai orang mengatakan inilah sorga. Proses perjalanan ke pariwisataan di Bali memang awal dari yang sifatnya interest bertumbuh menjadi sebuah proses perkembangan yang ke arah masif, lebih dari ribuan hektar per tahun berubah. Nah kalau pelaku budaya Bali ini lebih minoritas, jadi Bali itu kan hilang. Para pakar ekonomi mengatakan bahwa 80% ekonomi Bali tergantung pada pariwisatanya. Dan pariwisata Bali sangat tergantung kepada keajegan dan kelestarian alam dan budayanya sendiri. Industri kepariwisataan di samping membawa dampak ekonomi, memberikan permasalahan-permasalahan budaya itu sendiri dan juga permasalahan lingkungan. Tahun 2000-an ya mulai ya, 2007 tuh mulailah pembangunan ini yang tidak terkontrol ya. Itu yang cukup kami sayangkan lah ya. Padahal kita sudah dari tourism board sudah mengajukan moratorium. Jadi kalau Bali ingin tetap mempertahankan ekonominya dan pertumbuhannya tergantung pada pariwisatanya, Bali harus benar-benar mempertahankan kualitas dari alam dan budayanya. Nah, dengan konsep lingkaran gunung itu air juga mempunyai siklus. Yaitu siklus yang awalnya bersumber dari air laut, melalui penguapan dia akan lari ke gunung berupa awan dan akhirnya turun berupa air hujan di dalam gunung. Nah, hujan itulah pada saat sampai ke permukaan tanah, diserap oleh tanah dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan berupa air permukaan yang masuk ke sungai-sungai yang ada di Pulau Bali. Air tanah bersumber dari air hujan. Padahal air hujan sepanjang tahun tetap. Yang berubah adalah kemampuan permukaan tanah menyerap air. Makin banyak ada pembangunan di daerah resapan, makin kecil kemampuan tanah untuk meresap air hujan. Air hujan akan mengalir di permukaan, sehingga berpeluang menjadi banjir. Kalau debit air tanah mengecil, sedangkan air laut debitnya tetap, makanya air laut akan mendorong air tanah masuk ke daratan. Itulah yang disebut dengan intrusi air laut. Karena
pembangunan di daerah pantai pada umumnya, pengambilan air tanahnya tidak dibatasi dengan baik, itu yang menyebabkan permukaan air tanah menjadi turun. Dan para ahli air sudah mengatakan Bali ini segera akan krisis air. Indikasi ini sudah terjadi, itu di daerah Sanur, beberapa penelitian sudah mengatakan bahwa air sudah mulai payau atau asin itu pada jarak 3 kilo dari pantai. Dan di daerah Kuta pun berkisar kurang lebih sama tahun ini. Kita punya Richard Area kita sebut, daerah resapan di daerah gunung. Itu harus kita jaga. Di Bali mestinya itu sudah bagus sekali. Kenapa? Karena di daerah-daerah resapan pada umumnya ada pura-pura besar di Bali. Kenapa pura-pura itu letaknya di tempat-tempat strategis seperti itu? Kaki gunung, puncak bukit, pantai. Pura-pura besar kan itu. Nah, kemudian saya teringat bahwa ada bisame, aturan tentang pura. Kalau pura ukurannya A, maka dalam radius sekian meter atau kilometer, tidak boleh dibangun fasilitas yang tidak ada kaitannya dengan pura. Sudah terkonservasi lingkungan itu. Demikian juga pantai. Jadi pura-pura itu pun mengandung pesan pelestarian lingkungan. Tahun 2011 yang kita lakukan penelitian secara menyeluruh, terumbu karang kita itu menunjukkan pemulihan yang signifikan dari kerusakan akhir 90-an. Kalau kita perhatikan, pasir yang ada di sistem pulau yang terumbu karangnya sehat, dia pasti punya pasir putih. Dan pasir ini diciptakan dari terumbu karang sebenarnya. Ini namanya Poraites sebenarnya spesiesnya. Inilah yang dipecahkan oleh foraminifera menjadi pasir kecil-kecil. Kita nggak akan pernah punya pasir putih kalau kita nggak punya terumbu karang. Masalahnya adalah sekarang terumbu karang kita terancam oleh dampak-dampak dari pembangunan di daratan. Sampah, pelumpuran, limbah. Kok sampah itu? Itu kan salah satu yang membuat rusak terumbu karang kita di sini. Dulu tuh karangnya kan bagus. Sekarang udah karang nggak ada, sudah rumit nyari ikannya. Kalau dulu bisa mancing ataupun mencari ikan kira-kira berapa mil dari pantai, sekarang harus jauh lebih untuk mendapatkan ikan yang betul-betul ideal. Itu menandakan betapa rusaknya ekosistem kita. Bagaimana menjaga kelestarian alam itu juga termasuk bagian dari tugas kami di bidang potensi maritim. Ini kita juga mengembangkan program clean up pantai gitu ya. Itu yang harus kita lakukan, di samping itu lakukan bekerja sama dengan usaha-usaha divers yang untuk melakukan clean up terhadap terumbu karang, di samping melakukan bersih-bersih pantai. Untuk menjaga jangan sampai para nelayan kita di dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan merusak terumbu karang kita juga selalu melakukan pendampingan pembinaan terhadap Pokwasmas, kelompok pengawas masyarakat. Kemudian di perikanan kita selalu jangan merusak karang, tapi tidak memberi pendidikan atau semacam pelatihan untuk bagaimana memanfaatkan ikan-ikan di terumbu karang secara lestari. Jadi salah satu fungsi ikan karang itu sebenarnya adalah dia sebagai pembersih. Tidak ada karang yang sehat sebenarnya kalau ikan-ikan herbivore ini, ikan-ikan pembersih ini tidak ada. Ikan-ikan yang bernilai ekonomis penting di terumbu karang itu hasil penelitian kita bisa kategorikan habis. Dari segi ilmiah itu yang sangat mendukung pengelolaan yang berkelanjutan adalah melalui kawasan konservasi. Di situ termasuk instrumen pengelolaannya adalah
fakta yang menunjukkan bagaimana sumber daya air sekarang semakin sedikit gitu, kemudian kejadian banjir semakin sering terjadi, kemudian kondisi perikanan di Bali, nelayan kita semakin susah cari ikan. Nah, itu yang kemudian menjadi indikator utama bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan dan proses menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Yang paling memiliki peran yang dominan untuk menjaga ini adalah pemerintah Kuperman dalam hal ini. Tentunya salah satu untuk menjaga kelestarian alam ini adalah bagaimana mengeluarkan izinnya. Udah memiliki kajian yang cukup baik, komprehensif berkaitan dengan UPL ini, karena ini berkaitan dengan lingkungan. Siapa yang berani menekankan supaya setiap orang yang membangun di daerah Bali Selatan, dia harus menyesuaikan pengambilan airnya dengan daya dukung yang dimiliki oleh Pulau Bali. Problem kita di Bali ini yang saya amati sekarang ini adalah regulasi itu tidak jelas. Ke depan ini Bali mau diarahkan kemana? Saat ini adalah titik kritis di mana Bali perlu membuat kebijakan yang revolusioner untuk bisa menjaga alam dari segala jenis model pembangunan yang pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai alam dan budaya Bali. Prinsip pembangunan ini kita kan tidak bisa sendirian. Harus ada sinergi tripartit ini antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Ini harus terjadi. Para tokoh-tokoh di Bali, pelaku pariwisata, bahkan juga nelayan memberikan inspirasi dan sinyal yang sangat kuat bahwa Bali sudah saatnya melakukan perubahan besar dengan cara menerjemahkan filosofi pembangunan Bali, Trihita Karana, dalam konsep kita menata ulang pembangunan berkelanjutan untuk Bali. Bali is a small island, yaitu harus dalam mengelola air harus satu manajemen. Kelola dengan satu sistem perencanaan yang holistik dan dikelola sebagai satu kesatuan yang holistik. Tidak bisa dipotong-potong nanti dipecah ya secara administratif maupun yang lain-lain. Jadi itu harus one island, one plan, one management. Sistem tata kelola hutan, air, dan jejaring kawasan konservasi laut tersebut menciptakan sebuah kesempatan baru, yaitu new jobs buat Bali. Pada akhirnya dia akan memberikan harapan baru buat anak-anak Bali, sehingga dia ingin memiliki sebuah keterampilan baru juga yang lebih profesional. Bagaimana mengejar sebuah opportunity tersebut. Dengan melakukan perubahan besar tersebut, maka Bali akan selalu bisa menjadi pulau wisata kelas dunia, di mana masyarakatnya selalu melestarikan alam dan budayanya.